Dia lihat gurunya sedang duduk bersila seperti lagi zikir. Kemudian dia lihat itu kitab-kitab berterbangan. Kitab berterbangan. Itu pena, itu menulis sendiri. Nulis sendiri katanya. Nggak kuat ini sang murid melihat demikian, pingsan muridnya. Katanya kitab berterbangan, pena berterbangan sambil nulis sendiri. Tiba-tiba langsung jadi kitab. Cobalah kita buka biografi para ulama, Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, bagaimana perjuangan mereka ketika menulis kitab. Bahkan kalau tidak salah dalam biografi Imam Bukhari, Sahih Bukhari itu 16 tahun diselesaikan, teman-teman. Sampai ketika malam, sampai 20 kali Imam Bukhari bangun, kemudian sholat 2 rakaat sholat sunnah, kemudian setelah sholat sunnah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar diberikan petunjuk apakah hadis yang sedang dia teliti ini hadis sahih, hadis dhaif atau palsu. Sedemikian teman-teman perjuangan dari para ulama ahlul hadis, dan tidak ada satupun riwayat tentang keajaiban-keajaiban dari para ulama tersebut yang kitabnya tiba-tiba atau pulpennya menulis sendiri di atas kitab pada berterbangan. Gak ada, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi teman-teman di channel Nasrus Sunnah. Teman-teman, dari sekian banyaknya video yang telah kita reaction di channel ini terkait dengan pernyataan oknum-oknum habaib ini ketika menceritakan keramat-keramat wali mereka, semuanya membagongkan, semuanya luar biasa, dan semuanya tidak ada satupun yang saya percaya, teman-teman. Wallahi tidak ada satupun yang saya percaya, dan alasan saya jelas kenapa saya tidak mempercayai cerita-cerita mereka, karena keramat yang mereka ceritakan cenderung melebihi mukjizat para nabi, para rasul. Contoh ya, mereka mengaku wali mereka dimi'rajkan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla 70 kali dalam satu hari, sedangkan Nabi Muhammad mi'raj 1 kali. Dan untuk apa dia dimi'rajkan? Dia nabi, dia malaikat, atau dia apa? Dia kan hanya manusia biasa. Maka saya katakan ini cenderung melebihi mukjizat para nabi. Kemudian juga keramat mereka mengungguli kemuliaan para sahabat nabi yang jelas dijamin masuk surga. Contoh, di kalangan mereka sering mengaku didatangi oleh Rasulullah SAW, bahkan di dalam kamarnya. Contoh video yang beberapa hari yang lalu kita reaction, ada seorang waliullah yang katanya setiap membaca rotib ya, setiap sore, maka selalu Rasulullah mendatanginya ke dalam kamarnya dan ditunggui oleh Rasulullah dari sejak mulai membaca, dari pertama sampai dengan selesai. Ini kan mengungguli kemuliaan para sahabat Nabi yang jelas dijamin masuk surga. Kenapa demikian? Karena para sahabat Nabi tidak pernah satupun mengakui, teman-teman, ketika Rasulullah sudah meninggal dunia, kemudian Rasulullah mendatangi Abu Bakar, mendatangi Umar, Uthman, Ali. Ini teman-teman sangat luar biasa cerita-cerita dari mereka ya. Makanya saya sama sekali 100% tidak percaya. Lalu apakah saya dikatakan tidak percaya dengan mukjizat, tidak percaya dengan keramat para wali? Tidak, teman-teman. Saya sangat mempercayai adanya karamah dari Allah Azza wa Jalla, tapi bukan karamah yang dibuat-buat atau dikarang-karang ataupun yang bisa diulang-ulang. Dan anehnya teman-teman, coba antum pikirkan, rata-rata keramat-keramat wali yang mereka ceritakan adalah wali-wali yang telah meninggal dunia ratusan tahun. Kenapa demikian? Agar tidak bisa dibuktikan. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena di antara mereka ada yang memiliki pemahaman bahwa keramat itu bisa dipertontonkan. Contoh, ada seorang Habib yang bernama Habib Abdul Aziz bin Ali bin Jindan, pernah menceritakan bahwa anaknya Habib Abdurrahman As-Saggab kalau tidak salah berlomba-lomba saling mempertontonkan keramat di antara mereka. Ada yang katanya bisa menurunkan rantai emas dari langit sampai ke bumi. Ini artinya teman-teman, mereka memiliki pemahaman bahwa keramat itu bisa dipertontonkan. Kemudian ada salah seorang Habib juga yang menceritakan tentang Habib Soleh Tanggul. Beliau mengatakan bahwa Habib Soleh Tanggul ini berbeda dengan wali-wali yang lainnya. Kalau wali-wali yang lainnya sangat menyembunyikan keramat-keramat mereka, tapi kalau Habib Soleh Tanggul selalu mengumbar keramat-keramat mereka. Berarti teman-teman bisa disimpulkan dari pemahaman mereka bahwa keramat-keramat itu bagi mereka bisa diulang-ulang sesuka hati mereka. Padahal yang namanya mukjizat, yang namanya keramat itu murni pemberian dari Allah Azza wa Jalla, dan Allah lebih tahu kapan waktunya
mukjizat tersebut atau karamah bisa dikeluarkan. Contoh seperti Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar oleh pasukan Fir'aun, teman-teman, ketika sudah berhadapan dan mentok tidak ada jalan keluar, di hadapannya ada laut, teman-teman, maka di situ Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada Nabi Musa untuk memukul tongkatnya ke laut sehingga lautan tersebut terbelah menjadi dua dan akhirnya ada jalan untuk Nabi Musa dan kaum muslimin kala itu untuk berlari dari kejaran Fir'aun dan pasukannya. Itu namanya mukjizat, teman-teman, bukan yang dikarang-karang. Sama halnya, teman-teman, juga video yang akan kita reaksi kali ini sangat-sangat membagongkan. Diceritakan bahwa ada seorang wali Allah yang buta, tidak bisa melihat, tapi memiliki kehebatan yang sangat luar biasa, teman-teman ya. Jadi muridnya ini heran, bagaimana bisa guruku ini seorang yang buta, tidak bisa melihat, tapi karangan kitab-kitab atau tulisan kitab-kitab dari gurunya ini sangat-sangat banyak dan sangat luar biasa. Jadi gurunya ini memiliki sebuah perpustakaan ya, yang katanya perpustakaan ini tidak boleh dimasuki oleh siapapun khusus untuk gurunya. Nah, suatu ketika si murid melihat pintu terbuka dari perpustakaan gurunya tersebut. Sebenarnya dia nggak berani melihat, teman-teman, tapi karena saking penasarannya dia coba untuk mengintip, dan apa yang terjadi? Ternyata dilihatlah di situ katanya kitab-kitab berterbangan, teman-teman ya. Kitab-kitab berterbangan, teman-teman. Kemudian ada melihat pulpen atau pena menulis kitab, teman-teman ya. Jadi bukan gurunya yang menulis kitab, tapi pena-pena ini, teman-teman, berterbangan. Kemudian kitab-kitab juga berterbangan dan pena tersebut menulis sendiri. Subhanallah, apa ini namanya keramat? Apa ini yang mau dipercaya, teman-teman? Sedangkan para ulama, Imam Bukhari, Imam Muslim yang ahlul hadis, para pencari ilmu, para pencari hadis, teman-teman, tidak pernah ada riwayat seperti itu. Coba kita lihat videonya. Ini Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad semenjak remaja sudah menjadi wali kutub. Diriwayatkan beliau itu memegang qutbiyah itu selama 60 tahun. 60 tahun. Luar biasa. Dan murid beliau yang paling istimewa, murid beliau diantaranya adalah ya seorang wali juga kutub, dan itu mendapatkan ya qutbiyahnya dari sang guru, yaitu Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi, sahib Risalatul Jami'ah. Dikisahkan ini sang murid Habib Ahmad bin Zain, dalam hati beliau bertanya-tanya bagaimana sang guru ini bisa mengarang kitab begitu banyak, begitu indah, begitu dahsyat, sedangkan gurunya tidak bisa melihat. Habib Abdullah itu punya maktabah, perpustakaan, punya ruangan khusus perpustakaan. Dilarang murid-muridnya masuk ke dalamnya. Satu hari Habib Ahmad bin Zain lewat itu perpustakaannya, lewat itu maktabahnya. Ternyata pintunya kebuka sedikit. Pintunya kebuka sedikit. Ini murid biar buka nggak mau masuk, nggak berani masuk. Kenapa? Tahu gurunya ada di dalam. Dia lihat, dia bisa lihat, penasaran. Dia lihat gurunya sedang duduk bersila seperti lagi zikir. Kemudian dia lihat itu kitab-kitab berterbangan. Kitab berterbangan. Itu pena, itu menulis sendiri. Menulis sendiri katanya. Nggak kuat ini sang murid melihat demikian, pingsan muridnya. Nggak taunya gurunya udah bangunin. Loh, begitu bangun, Habib Abdullah tahu. Habib Abdullah kasih isyarat, jangan apa yang kau lihat, jangan pernah engkau ceritakan kepada orang lain selagi aku masih hidup. Selagi aku masih hidup. Ini murid yang baik itu selalu jaga rahasia guru, jaga rahasia guru, apalagi diamanatin. Kenapa? Murid tahu ini gurunya orang hebat. Gurunya orang hebat.
Jelaskan apa kata si wali berpesan kepada muridnya, jangan sampai kamu ceritakan kepada orang lain. Ya karena memang ini bohong, kalau diceritakan nanti takut dibuktikan oleh orang lain, teman-teman. Makanya dia minta jangan diceritakan saat ini, tunggu nanti aku sudah meninggal dunia. Antum pikir teman-teman ya, katanya kita berterbangan, pena berterbangan sambil nulis sendiri, tiba-tiba langsung jadi kitab. Cobalah kita buka biografi para ulama, Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, bagaimana perjuangan mereka ketika menulis kitab. Bahkan kalau tidak salah dalam biografi Imam Bukhari, Sahih Bukhari itu 16 tahun diselesaikan, teman-teman. Sampai ketika malam, sampai 20 kali Imam Bukhari bangun, kemudian sholat 2 rakaat sholat sunnah, kemudian setelah sholat sunnah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar diberikan petunjuk apakah hadis yang sedang dia teliti ini hadis sahih, hadis dhaif atau palsu. Sedemikian teman-teman perjuangan dari para ulama ahlul hadis, dan tidak ada satupun riwayat tentang keajaiban-keajaiban dari para ulama tersebut yang kitabnya tiba-tiba atau pulpennya menulis sendiri di atas kitab pada berterbangan. Gak ada teman-teman. Semua ini ada cerita di kalangan wali-wali Persi, Habib-habib Sufi ini teman-teman. Antum gak akan temukan cerita-cerita biografi dari para ulama-ulama kibar, ulama-ulama terkenal. Silahkan buka biografi Imam Syafi'i, Abu Hanifah, bagaimana kisah mereka mencari hadis, bagaimana kisah mereka menulis kitab, teman-teman, sampai mereka terkenal sampai dengan detik ini. Imam mazhab terkenal karena keilmuannya, bukan terkenal karena dongengannya. Tapi satu pun gak ada riwayat seperti itu. Makanya saya katakan teman-teman, Habib-habib ini menceritakan keramat-keramat wali mereka cenderung mengungguli mukjizat para nabi, mengungguli para sahabat nabi yang jelas masuk surga, apalagi para ulama dilibas oleh mereka. Ya, coba antum simak video ini ya. Jelas beliau mengatakan kitab berterbangan ya. Kemudian pena-pena atau pulpen-pulpen nulis sendiri di kitab tersebut. Subhanallah teman-teman. Kemudian si wali berpesan kepada muridnya yang ternyata muridnya juga seorang wali, sampai pingsan katanya teman-teman, nggak kuat ngelihat kitab-kitab berterbangan. Kemudian berwasiat, jangan sampai cerita ini kamu ceritakan jika aku masih hidup. Ya kalau diceritakan nanti heboh teman-teman ya. Kemudian ditantang pembuktian nggak bisa. Makanya anehnya teman-teman, sebagaimana yang saya katakan di awal, yang mereka ceritakan keramat-keramat yang begitu hebat rata-rata dari wali-wali yang sudah meninggal dunia ratusan tahun teman-teman ya. Coba, padahal mereka juga mengatakan bahwa habib-habib mereka yang saat ini masih hidup sudah berderajat wali. Bahkan sampai disebut Habib Umar Al-Hafiz tersebut teman-teman sampai disebut wali kutub. Coba dong buktikan ya. Contohkan kita mana satu saja contoh keramat yang begitu hebat. Masa enggak ada? Masa enggak ada di kalangan habib-habib atau wali-wali yang masih hidup sekarang ini bisa mencontohkan atau membuktikan? Bukankah kalian juga memiliki pemahaman bahwa keramat-keramat versi mereka bisa diulang-ulang ya? Nah, itu kan pemahaman mereka teman-teman. Tapi enggak pernah mereka berani menyebutkan keramat yang sebegitu hebat ya dari kalangan habib-habib atau wali-wali yang masih hidup sekarang ini. Enggak ada teman-teman. Paling hanya sebagian. Contohnya seperti Habib Lutfi yang katanya bisa membelah diri menjadi dua. Satu sedang ada di ruang tamu dan satu di kamar yang lain sedang sholat. Coba buktikan ya. Coba buktikan ya. Jangan hanya ngoceh-ngoceh saja teman-teman ya. Makanya wajar kita bantah teman-teman. Dan itu pun bukan berarti saya nggak percaya tentang mukjizat, tidak percaya dengan karamah. Tidak teman-teman. Kalau mukjizat para nabi diceritakan di dalam Al-Quran, yang menceritakan adalah Allah Azza wa Jalla. Kemudian Nabi Muhammad sendiri menceritakan melalui hadis-hadisnya, kemudian dinukil oleh para ulama salaf, maka wajib untuk kita percaya. Seperti kisah Ashabul Kahfi dalam Al-Quran, kemudian Isra Mi'raj, Rasulullah dibawa ke langit ke-7 sampai menembus langit ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha dengan menggunakan buraq, itu wajib untuk dipercaya karena itu diceritakan di dalam Al-Quran. Kemudian keramat, misalkan ada keramat para sahabat Nabi, itu pun termaktub dalam hadis yang sahih. Contoh, Umar bin Khattab diceritakan ketika melewati sebuah gang, maka para jin katanya takut dan berlari. Wajib dipercaya atau tidak? Wajib dipercaya karena itu hadisnya sahih. Kemudian juga Rasulullah pernah naik ke atas gunung Uhud bersama kalau tidak salah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Kemudian disebutkan bahwa gunung Uhud tersebut bergetar teman-teman, bergoyang. Maka apa kata Rasulullah di sana?
Uthbut Uhudun fa innama alaika nabiyyun wa siddiqin wa syahidan. Tenanglah wahai gunung Uhud, karena sungguhnya di atasmu ada seorang nabi, kemudian ada seorang siddiq Abu Bakar, dan ada beberapa orang syuhada. Itu dikatakan dalam hadis yang sahih, maka wajib untuk dipercaya, teman-teman. Tapi kalau keramat-keramat versi mereka ini yang mereka ceritakan hanya terkenal di kalangan mereka saja, tidak pernah diketahui oleh umat, teman-teman, dan ada di karangan kitab-kitab mereka saja, teman-teman. Dan cenderung sekali keramat-keramat yang mereka ceritakan adalah melebihi mukjizat para nabi, para rasul. Sampai mi'raj 70 kali dalam satu hari. Kamu mi'raj ke langit bertemu dengan Allah 70 kali dalam sehari, pakai apa ya? Menggunakan apa? Dibawa sama malaikat. Berarti kan ini ketahuan bohong, teman-teman. Kalau Rasulullah jelas menggunakan buraq, teman-teman, dan itu memang murni kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Terus kamu untuk apa mi'raj bertemu dengan Allah? Misinya untuk apa? Kalau Rasulullah kan membawa perintah sholat yang tadinya 50 kali menjadi 5, karena terjadi transaksi turun naik dari langit sekian ke langit sekian. Rasulullah, teman-teman, sampai diwajibkan 5 kali sholat wajib dalam satu hari. Kemudian juga keramat wali mereka, ya, wali mereka sudah meninggal dunia puluhan tahun tapi bisa keluar dari kuburannya. Bahkan katanya diperintahkan si wali yang sudah meninggal dunia ini untuk mensolatkan jenazah seorang laki-laki yang meninggal dunia di tanah Jawa, karena laki-laki tersebut sangat mencintai keluarga Nabi Muhammad. Ini asli bentuk doktrin, teman-teman, ya, doktrin yang katanya cinta keluarga Nabi, ujung-ujungnya bercerita-cerita keramat yang super bohong, dan ujungnya memang orang-orang awam akan mudah mempercayai, apalagi sudah dicekoki dengan kata-kata zuriyah Nabi, cinta kepada habaib, cinta kepada keluarga Nabi. Nah, teman-teman, itulah sekelumit, teman-teman, dari keramat-keramat yang kita ceritakan melalui video-video ini. Yang saya katakan di awal, satu pun tidak ada yang saya percaya, karena alasan saya jelas, ya, cenderung keramat-keramat yang mereka ceritakan melebihi mukjizat para nabi, para rasul. Dan itu pun bukan berarti saya nggak percaya tentang mukjizat, bukan berarti saya tidak percaya tentang keramat. Saya percaya karena mukjizat itu diterangkan di dalam Al-Quran, seperti kisah Isra Mi'raj, kemudian kisah-kisah yang lain. Barakallahu fikum, teman-teman, semoga kita bisa berpikir, dan saya berharap semoga rakyat Indonesia semakin cerdas, teman-teman, tidak mudah untuk dicekoki atau dibodoh-bodohi dengan cerita-cerita murahan seperti ini. Barakallahu fikum, kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.